Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Hadirin semua dan para pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan yang istimewa ini kita akan lanjutkan kajian kita, yakni kajian fikih 4 mazhab atau kita istilahkan fikih kontroversial. Artinya fikih yang selalu para ulama berbeda pendapat. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bolehkah sholat Jumat secara virtual. Ini yang sedang viral pada saat ini, tentang masalah hukum sholat Jumat online, hukum sholat Jumat di belakang TV, hukum sholat Jumat di belakang radio. Kalau sebelumnya pernah nikah online, ini udah masa online ya, semuanya di online kan semua. Nikah online, bikin anak online, keluar anaknya nanti online, semua online semua. Lama-lama anaknya di download nanti di internet, repot ya. Pada kesempatan ini kita akan bahas bagaimana pandangan ulama ya. Kita tidak istilahnya mentarjih karena kapasitas keilmuan saya tidak nyocok atau belum nyampe untuk istilah mentarjih. Kita istilahnya hanya memaparkan saja, memaparkan pendapat ulama ya. Nanti para pemirsa sendiri yang akan memilih ya sesuai dengan mazhab masing-masing. Ya, mari kita mulai. Salatul Jum'ah khalfal mizya'. Salat Jumat di belakang radio. Ini kita ambil al-mizya'-nya karena memang ada khusus judul kitab yang disusun oleh Asy-Syaikh Ahmad bin As-Siddiq Al-Ghumari. Itu udah lama ya, walaupun kitab beliau termasuk ini kitab yang kontroversial ya. Bagaimana hukum sholat Jumat di belakang radio, atau kalau kita istilah sekarang virtual ya. Bisa pakai Zoom kah atau pakai istilah sekarang apa, Google Meeting ya, terus macam-macam. Salatul Jumu'ah khalfal mizya'. Sebelum kita lanjut kepada salat Jumat ini, tentu yang kita bahas dulu syartu sihhatil Jum'ah. Syarat sahnya Jumat. Nah, untuk membahas tentang masalah apakah sah sholat Jumat secara virtual atau tidak, itu yang harus kita pahami dulu. Pertama adalah syartu sihhatil Jum'ah, syarat sah Jumat itu sendiri. Syarat sah Jumat itu di sini pertama harus ada al-khutbah. Kalau tidak ada khutbah, tidak ada namanya Jumatan. Harus ada khutbah itu. Jadi kalau sholat 2 rakaat terus tidak ada khutbahnya, apa itu? Sholat subuh. Harus ada khutbah. Terus yang kedua, namanya sholat Jumat harus al-jamaah. Harus berjamaah. Kalau sholat sendirian, ya tidak berjamaah namanya. Namanya munfarid. Oh, saya berjamaah sama siapa? Sama jin. Nah, ini repot. Ya harus kelihatan lah. Yang namanya jamaah, ada imam, ada makmum. Adapun jumlah jamaah nanti berbeda pendapat para ulama. Kita tidak akan bahas ya, pada saat ini. Ya, sekarang kita akan bahas khusus di sini tentang jamaahnya. Karena inilah yang menjadi perbedaan pendapat ulama, sehingga mereka ada yang mengatakan sah sholat di belakang radio, di belakang TV, atau secara virtual tadi. Ada yang mengatakan tidak sah. Syurutul jamaah, syarat jamaah itu pertama niyatul qtidah. Jadi niat harus berjamaah, tentunya dari makmum. Kalau imam ya
Kalau pada sholat jamaah biasa, tidak Jumat, boleh niat, boleh tidak imamnya. Tapi kalau makmum wajib mau sholat jamaah Jumat, mau sholat jamaah Idul Fitri, pokoknya sholat Jumat, kalau sholat jamaah, makmumnya harus berniat, ya kok tidak, harus berniat berjamaah atau menjadi makmum, mengikuti. Adapun imam, kalau dalam sholat Jumat, wajib harus berniat. Kenapa? Karena sholat jamaahnya wajib, makanya wajib harus berniat sholat jamaah imamnya. Kalau di luar sholat jamaah, di luar sholat Jumat, boleh niat, boleh enggak. Kalau enggak niat, ya enggak dapat jamaah, enggak dapat pahala jamaah. Kalau enggak niat, kalau dia berniat imamnya, baru dia dapat pahala jamaah. Tapi tetap sholatnya sah. Ingat, itu pada selain sholat Jumat. Tapi kalau dalam sholat Jumat, wajib harus berniat menjadi imam. Tapi kalau makmum, sholat jamaah apapun, wajib harus berniat untuk menjadi makmum atau berjamaah. Kemudian yang kedua adalah adamu taqaddumin bil makan. Ini sebenarnya nanti diperkhilafan juga, ya, tapi tidak kita akan bahas di sini. Masalah adamu taqaddumin bil makan ini tidak kita bahas. Artinya tidak mendahului imam dalam segi tempat. Jangan nanti makmumnya di depan, terus imamnya di belakang. Nah, ini dalam pendapat jumhur ulama tidak boleh. Ya, walaupun ada yang membolehkan. Termasuk Imam Maliki. Tapi tidak kita akan bahas secara panjang lebar ini. Yang kita akan bahas nanti yang di sini, yang nomor 3-nya. Nomor 3 adalah ijtima'uhuma. Ini haknya bermasalah. Ya. Bukan hak. Ijtima'uhuma bimakanin wahid. Harus terkumpul dalam satu tempat. Ijtima' bimakanin. Yaitu terkumpul dalam satu tempat. Ini yang akan dibahas sekarang. Ijtima'uhuma bimakan ini. Terkumpul dalam satu tempat. Nah, di sini terjadi perbedaan ulama nanti. Sehingga terjadi perbedaan pendapat ulama tentang masalah bolehkah sholat Jumat secara virtual tadi itu. Kalau dilihat sepintas ini ya, tanpa perbedaan ulama, misalnya ini repot ini kalau secara virtual. Dia masjidnya di mana? Di Mekah. Terus nanti jamaahnya lewat sini. Ini makannya ya jauh sekali ya tempatnya. Terus ilmun bintiqali imamin. Harus tahu perpindahan imamnya. Kapan imamnya pindah? Ya itu harus dia tahu. Dari mana dia tahu? Bisa melalui melihat ru'yah, bisa melalui sima', mendengar. Kalau pakai radio kan dia dengar, pakai TV dia dengar. Kalau dia pakai video call atau apalah istilahnya, dia lihat juga kan, dia dengar. Terus muwafaqah, ya bisa muwafiq atau muwafaqah fi sunan. Ya dia tuh bersamaan di dalam sunat. Ini ada kurangnya. Fi sunanin tabhusyu mukhalafatuh. Ya, itu harus menyamai imamnya dalam sunnah-sunnah yang kalau tidak dia menyamainya itu dianggap tidak layak. Misalnya contohnya imamnya misalnya sujud tilawah, misalnya waktu subuh dia ndak. Itu berarti tidak sah itu. Atau imamnya dia tahiyat awal, disunat kan, terus dia bangun baca Fatihah. Itu tidak sah. Nah, sekarang kita akan bahas di sini tentang masalah ijtima'uhuma bimakan. Inilah yang akan menjadi faktor atau penyebab terjadinya perbedaan pendapat, itu terkumpulnya dalam satu tempat ini. Ya. Nah, baru ini benar tulisannya. Ijtima'uhuma bimakanin wahid. Tadi ini udah dirubah. Ini kok muncul lagi nih. Wahid bukan wajid ya. Ijtima'uhuma bimakanin wahid. Terkumpul keduanya antara imam dan makmum dalam satu tempat. Bagaimana pandangan ulama? Pertama, Syafi'iyah. Ini yang kita anut ya di Indonesia. Syafi'iyah. Ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i mengatakan apa? Idza kana al-imam wal ma'mum fil masjid, apabila imam dan makmum berada dalam satu masjid, fahuma
fi makanin wahid. Maka kedua-duanya imam dan makmum itu dihitung sudah berada dalam satu tempat.